Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Mita Pratiwi dari Lokal A1 dengan NPM 2140101008 dari Prodi Aquacultur, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Borneo Tarakan. Nah teman-teman, hari ini kita akan menjelaskan sedikit mengenai kerang hijau atau Pernaviridis. Di sini kita akan membahas mengenai klasifikasi, morfologi, habitat dan kebiasaan makan, serta sebaran dan reproduksi. Dan di pembahasan terakhir kita juga akan membahas mengenai hal-hal menarik apa aja yang ada di dalam kerang hijau. Mari simak pembahasan berikut. Nah, kerang hijau atau dengan nama latin Pernaviridis atau dikenal sebagai Green Musellis adalah binatang lunak masuk ke dalam filum Mollusca yang hidup di laut bercangkang dua dan berwarna hijau. Kerang hijau merupakan organisme yang termasuk kelas Pelecypoda, golongan biota yang bertubuh lunak. Kerang hijau termasuk hewan dari kelas Pelecypoda. Kelas ini selalu mempunyai cangkang katup sepasang maka disebut sebagai bivalviate. Hewan ini disebut juga Pelecis yang artinya kapak kecil dan podos yang artinya kaki. Jadi, Pelecypoda berarti hewan berkaki pipis seperti mata kapak. Hewan kelas ini pun berinsang berlapis-lapis, sering disebut lamellibranchiata. Kerang hijau juga memiliki nama berbeda-beda di setiap lokasi. Contohnya saja di daerah Jakarta, mereka menyebutnya adalah kijing. Kemudian di daerah Riau, mereka menyebut kerang hijau sebagai kemudi kapal, dan di Banten dengan kedaung, dan Maluku Utara disebut dengan baya tamako. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam klasifikasi dari kerang hijau. Kerang hijau sendiri masuk ke dalam filum Mollusca, kelas Bivalvia, subkelas Lamellibranchia dengan ordo Anisomeria, famili Mytilidae, genus Perna, spesies Pernaviridis. Setelah kita membahas tentang klasifikasinya, maka kita akan masuk ke pembahasan morfologi kerang hijau. Kerang hijau merupakan jenis dari hewan Mollusca yang berwarna hijau, berbentuk bilateral, yang terdiri dari dua keping cangkang yang dihubungkan oleh ligmen pada bagian dorsal serta memiliki panjang 80-100 mm, bahkan dapat mencapai 165 mm. Insang berlapis-lapis atau Lamellibranchia dan berkaki kapak atau Pelecypoda serta memiliki benang bisus. Kerang hijau mendapat makanan dengan cara menyaring partikel-partikel dari suatu perairan atau sering disebut dengan filter feeder. Kerang hijau menyaring makanan dengan cara memasukkan air melalui rongga mantel sehingga mantel mendapat partikel-partikel yang ada di dalam air, sehingga kerang hijau mendapatkan makanannya. Setelah kita membahas tentang morfologinya, maka kita akan masuk ke habitat dari kerang hijau. Habitat kerang hijau atau Pernaviridis merupakan biota yang hidup pada wilayah litoral atau pasang surut dan sublitoral yang dangkal. Kerang hijau dapat tumbuh pada perairan teluk, esturasi sekitar mangrove dan muara dengan kondisi perairan yang memiliki substrat pasir berlumpur dengan cahaya dan pergerakan yang cukup, serta kadar garam yang sedikit atau tidak terlalu tinggi. Kemudian kita masih membahas tentang habitat. Pada tabel yang sama juga akan membahas tentang kebiasaan makan dari kerang hijau. Kerang hijau makan dengan cara menyaring makanan yang terlarut di dalam air atau filter feeder. Kerang hijau digolongkan dalam kelompok filter feeder karena kerang hijau memperoleh makanan dengan cara menyaring partikel-partikel atau organisme mikro yang berada dalam air dengan menggunakan sistem sirkulasi. Dilihat dari cara makan, maka kerang hijau masuk dalam kelompok subventional feeder, artinya untuk mendapat makanan fitoplankton, Daritus diatom, dan bahan organik
lainnya yang tersuspensi dalam air adalah dengan menyaring air tersebut. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari Vicali pada tahun 1989 yang menyatakan semua bivalva lamellibranch termasuk filter feeder. Silia khusus terletak antara filamen insang yang berfungsi menghasilkan aliran air yang memindahkan air ke dalam bagian inhalen pada mantel cavity atau rongga mantel dan ke arah atas ke dalam rongga exhalen. Dan masuklah kita pada tabel terakhir yang membahas tentang sebaran dan reproduksi dari kerang hijau. Tapi kita akan membahas tentang sebarannya terlebih dahulu ya. Sebaran dari kerang hijau menurut FAO pada tahun 2011 menyatakan bahwa penyebaran kerang hijau berada di bagian Indo-Pasifik, barat tropis Pasifik dari barat Indonesia ke Filipina, utara ke Cina Timur Laut, dan Taiwan provinsi Cina Selatan ke selatan Indonesia. Sebaran satu populasi terjadi karena seleksi habitat, prediksi, dan kompetisi terhadap spesies lainnya, serta faktor lingkungan fisik maupun kimia. Melimpahnya biota di suatu daerah menurut Odum pada tahun 1976 dapat dijadikan indikator kesesuaian habitat tersebut terhadap kehidupannya. Teman-teman, masuklah kita pada pembahasan terakhir, yaitu reproduksi dari kerang hijau. Kerang hijau berkembang biak secara kawin yang umumnya berumah dua dan pembuahannya internal. Telur yang dibuahi sperma akan berkembang menjadi larva Glossidium yang terlintang oleh dua buah katup. Ada beberapa jenis yang dari katupnya keluar larva panjang dan hidup sebagai parasit pada hewan lainnya. Misalnya, pada ikan. Setelah beberapa lama, larva akan keluar dan hidup sebagaimana nenek moyangnya. Reproduksinya, hewan ini memiliki alat kelamin yang terpisah atau dioecious. Bersifat ovipora, yaitu memiliki telur dan sperma yang berjumlah banyak dan mikroskopis. Induk kerang hijau yang telah matang kelamin mengeluarkan sperma dan sel telur ke dalam air sehingga mencampur dan kemudian terjadi pembuahan. Telur yang telah dibuahi tersebut setelah 24 jam. Kemudian menetas dan tumbuh berkembang menjadi larva, kemudian menjadi spat yang masih bersifat planktonik hingga berumur 15-20 hari, kemudian benih atau spat tersebut menempel pada substrat dan akan menjadi kerang hijau dewasa atau induk setelah 5-6 bulan kemudian. Nah teman-teman, setelah kita membahas tentang klasifikasi, morfologi, habitat dan kebiasaan makan, dan sebaran dan reproduksi dari kerang hijau, kita juga akan membahas mengenai hal apa aja sih yang menarik dari kerang hijau ini. Yang pertama adalah meningkatkan kesehatan kulit. Bagi teman-teman yang suka sekali ya yang namanya merawat diri agar terlihat kencang, cantik, mulus, dan glowing, teman-teman bisa mengonsumsi si kerang hijau ini. Karena kerang hijau mengandung banyak asam lemak omega 3 untuk menjaga kesehatan kulit. Asam lemak omega 3 memang paling banyak ditemukan dalam seafood. Kerang hijau fungsinya sangat penting dalam membantu kulit terawat awet muda, jauh dari jerawat dan bintik-bintik hitam. Hal ini tidak lepas dari peran zat yang membentuk produksi sel darah merah yang sehat sehingga mampu mengikat oksigen lebih baik dan banyak sehingga dapat menyebabkan kulit yang sehat. Kemudian meningkatkan kesehatan jantung dan membantu mengatasi penyakit asma dan bronkitis. Setelah kita membahas tentang yang bagus-bagus nih tentang kerang hijau, kita juga harus mengetahui hal buruk apa jika mengonsumsi seafood atau si kerang hijau ini terlalu banyak. Salah satunya, kerang hijau mempunyai kandungan vitamin B12 dan zat besi dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi gizi harian. Tapi apabila mengonsumsinya secara berlebihan, seperti itu dapat memicu munculnya penyakit kerusakan hati hingga diabetes yang berbahaya. Selain itu, kandungan zat besi yang berlebihan pada tubuh biasanya memicu meningkatnya penyakit
Alzheimer, kemudian keracunan makanan. Kerang hijau tidak punya kemampuan untuk memilih apa saja yang diserap. Konsumsi seafood secara berlebihan juga dapat memicu keracunan makanan. Kerang hijau tidak punya kemampuan untuk memilih apa saja yang diserap. Jadi, selain memiliki zat yang baik, kerang mempunyai zat bahaya. Salah satu dari zat berbahaya yang kerap kali ditemukan pada kerang di antaranya yakni merkuri hingga krom. Apabila ada bagian tertentu kerang yang tidak dibersihkan dengan maksimal, seseorang bisa menjadi keracunan. Nah, itu dia penjelasan dari aku mengenai kerang hijau atau Panaviridis. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa di video selanjutnya.